Shalom teman-teman semua, kali ini saya akan berbicara tentang overthinking. Banyak sekali orang yang merasa dirinya overthinking dan stres oleh karena itu. Dan kemudian muncul pertanyaan, kenapa orang Kristen kok bisa overthinking? Sebenarnya pertanyaan ini sama seperti kalau kita bertanya, kenapa ada orang Kristen bisa kena sakit diabetes? Nah, jawabannya sama. Karena ketika kita lahir, setiap orang membawa tipikal tubuh yang berbeda-beda. Ada orang yang kecenderungannya makan apa dikit gula darahnya langsung bisa naik karena punya tanda kutip bakat gitu ya. Nah, begitu juga dengan overthinking. Sebenarnya ada beberapa orang yang memang lahir dengan tipikal personality tertentu yang cenderung lebih sibuk pikirannya, lebih luas dan berkembang dengan cepat pemikiran-pemikirannya. Tapi bukan cuma karena bawaan lahir, tapi juga ada unsur kebiasaan yang dibangun. Ada orang kenapa bisa kena diabetes karena pola makannya yang ngawur, kebiasaan makan, kebiasaan hidupnya yang tidak diatur. Begitu pula juga dengan overthinking, ada kebiasaan-kebiasaan mental yang kalau kita tidak lakukan, kita cenderung menjadi lebih mudah kena overthinking. Nah, kalau ditanya kenapa orang Kristen kok bisa? Iya, karena memang kondisi mental kita ini mirip seperti kondisi tubuh fisik yang lain. Ada faktor bawaan, ada faktor kebiasaan yang dibangun. Nah, itu sebabnya di dalam 1 Korintus 9 ayat 27, Paulus pernah menulis, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Dalam bahasa Inggris, mendisiplin dirinya ya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Memang konteks dari ayat ini berbicara tentang pemberitaan Injil, tapi ada clue di situ yang kita bisa ambil bahwa ternyata tubuh kita ini bisa didisiplin, bisa dikuasai untuk sebuah tujuan tertentu. Nah, dari sini kita belajar bahwa rupanya overthinking bisa kita hadapi kalau kita bisa melatih kebiasaan-kebiasaan mental tertentu, membangun disiplin mental tertentu, supaya kita tidak terlalu parah overthinkingnya atau terjebak dengan cepat menjadi overthinking tanpa terkendali. Nah, ada 3 hal yang kita bisa lakukan supaya kita tidak menjadi overthinking berlebihan. Yang pertama adalah keluarkan isi pikiranmu. Karena pikiran yang tidak dikeluarkan akan terus berputar-putar di kepala kita dan kita menjadi overthinking. Cara mengeluarkannya sederhana, bisa dengan dituliskan, bisa juga dengan ngobrol dengan orang yang bisa diajak brainstorm, berdiskusi, tempat curhat. Ketika pikiran itu dikeluarkan, dia tidak punya lagi kekuatan yang terlalu besar untuk terus muncul berlebihan. Banyak orang yang overthinking kenapa? Karena dia pikirin sendirian, dan dia biarin di dalam kepalanya. Coba mulai tuliskan, gambarkan, bicarakan dengan orang lain. Itu akan mengurangi sangat banyak sekali. Lalu kemudian yang kedua, setelah kita membicarakan, memikirkan dengan bentuk menulis, ya, menggambarkan, kita akan mulai bisa memilah apa saja isi overthinking saya, dan apa di antara isi overthinking itu yang bisa saya lakukan sekarang atau dalam waktu dekat. Nah, segera buat to-do list. Misalnya, saya kepikiran kenapa ya kok pertemanan saya dengan si A kok gak oke. Apakah dia gak suka dengan saya? Apakah kemana-mana pikirannya ditulis. Lalu kemudian di situ kita bisa tahu apa yang kita bisa lakukan. Besok saya telepon dia. Atau saya mulai pendekatan lagi, kirim WhatsApp. Atau saya mau ajak ketemu makan bareng. Yang mana yang bisa dilakukan dalam waktu dekat? Segera lakukan, jangan ditunda. Banyak juga orang menjadi overthinking karena menunda-nunda banyak hal. Sehingga yang satu belum selesai, bertambah lagi yang satu, bertambah lagi yang satu, bertambah lagi yang satu. Jadi banyak pikirannya. Nah, jadi yang pertama adalah tuangkan isi pikiranmu, entah dalam bentuk tulisan atau ngobrol, bicara, diskusikan. Lalu yang kedua, pilah mana yang bisa dilakukan dengan segera. Buat to-do list action plan. Dan segera eksekusi, jangan ditunda. Lalu kemudian yang ketiga, 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia yang memelihara engkau. Artinya apa? Hal-hal yang memang kita tidak bisa lakuin apa-apa lagi, hal-hal yang memang sudah di luar kendali kita, serahkan pada Tuhan. Udah, jangan dipikirin lagi. Udah, stop. Bilang sama diri sendiri, stop, aku tidak mau memikirkan itu lagi, karena itu sudah menjadi bagian Tuhan. Aku sudah menyerahkannya kepada Tuhan.
Nah, dengan terus-menerus membangun disiplin mental habit seperti ini, 3 langkah ini, kita akan berkurang banyak overthinkingnya, dan kita akan lebih bisa mengarahkan overthinking itu sehingga menghasilkan action, menghasilkan eksekusi, tindakan yang solutif. Dan juga kita mulai belajar untuk berserah kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara seluruh hidup dan masa depan kita. Semoga tips yang saya berikan ini menolong untuk kita bisa berkurang overthinkingnya dan menjadi lebih lega, lebih happy menjalani hidup bersama dengan Kristus Yesus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.